Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam video kali ini saya mau menampilkan tanggapan dari teman saya, seorang murtadin dari Aceh. Jadi dia menanggapi video Ustadz Yahya Waloni, di mana dalam videonya, di dalam ceramahnya, Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen tidak hanya fiksi, melainkan palsu. Nah, mari kita lihat videonya berikut ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Nama asli saya Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Kabupaten Birun, Kecamatan Pesangan Selatan, Matang Gelupang 2, Desa Darul Aman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa hayya aidan an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minad dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratil mustaqim ilal jannah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menjawab beberapa tuduhan yang sering dilontarkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Berhubung banyak teman-teman yang meminta kepada saya untuk mengklarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan keluaran-keluaran yang diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni itu sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya saya tidak mau menanggapi hal ini karena itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Tetapi berhubung Ustadz Yahya Waloni akhir-akhir ini menyerang kitab Injil, maka saya akan menanggapi. Karena kitab Injil ini adalah kitab yang saya imani sekarang. Kalau Ustadz Yahya Waloni menyerang agama, menyerang gereja, menyerang sinode, apapun organisasi yang dia serang, bagi saya itu no problem, terserah beliau. Tetapi ketika menyangkut hal itu, menyangkut iman percaya saya kepada kitab Injil yang saya yakini sekarang, maka saya akan mengklarifikasi. Yang sering sekali yang dilontarkan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah Injil itu sudah dipalsukan. Pertanyaan saya kepada Ustadz Yahya Waloni, kenapa Ustadz Yahya Waloni tidak pernah menunjukkan bahwa yang dipalsukan itu di mana? Di mana letak kitab Injil, ayat-ayat di dalam Injil yang sudah dipalsukan? Itu di mana ayatnya? Jangan asal ngomong. Anda mengatakan seorang doktornya di mana? Ini saya akan klarifikasi. Tolong perhatikan, dan saya tidak akan menjawab lewat kitab Injil, karena Bapak tidak akan percaya kepada kitab Injil lagi. Dan saya akan menjawab terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui, Al-Quran ada setelah 650 tahun Injil, baru adanya Al-Quran. Ada yang satu versi lagi mengatakan 750 tahun. Yang jelas, duluan Injil, baru adanya Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan Ustadz Yahya Waloni, di mana beliau mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong perhatikan baik-baik bahwa Injil itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak akan bisa dipalsukan oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Dia sanggup menjaga keaslian Injilnya. Terbukti ditulis di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 46. Saya akan bacakan kepada kita semua, dan khususnya saya tunjukkan kepada Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati. Tolong Isma ya Ustadz, Isma Al-Mukarram ya Ustadz Yahya Waloni. Saya akan bacakan, beginilah bunyinya. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi huda wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Saya akan bacakan sekali lagi. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi huda wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini tertulis di dalam Al-Quran, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada
kepadanya Isa Al-Masih, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Perhatikan, di dalam Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan fokus terhadap kata-kata yang keluar dari Ustadz Yahya Waloni dari mulutnya, karena perkataan Ustadz Yahya Waloni itu, beliau, kalau saya mengatakan, beliau itu belum mendapatkan hidayah daripada Allah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga hatinya, agar hatinya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diimani oleh Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni yang saya hormati, di sini jelas dikatakan bahwa Injil sampai sekarang belum dipalsukan. Kalau seandainya Injil sudah dipalsukan, Al-Quran tidak mungkin menulis bertakwalah kamu kepada Injil, karena dalam Injil ada petunjuk, dalam Injil ada cahaya, di dalam Injil ada pengajaran. Ini kata Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 46. Nah, menurut teman saya tadi, bahwa sebenarnya mereka disuruh untuk mempercayai Injil, dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka. Kalau mereka mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, untuk apa Tuhannya mereka repot-repot menyuruh mereka untuk percaya kepada Injil? Kan begitu logikanya. Nah, biarlah video jawaban dari teman saya ini tadi mencerahkan kita semuanya. Salam waras dari saya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.